Sahabat Oki, dengan saya dengan Oki Prasetyo. Seperti yang tadi sudah digambar di video, hari ini saya akan membahas suatu produk. Ini menjadi perangkat pertama saya di merek ini. Ya, ini ada Xiaomi 12. Suatu perangkat yang sampai dengan minggu lalu atau sampai dengan 2 minggu lalu, beberapa minggu lalu, banyak kan? Menjadi produk yang belum tentu saya pilih, atau bahkan terkadang menyebutnya aja suka malas gitu, karena ada rasa khawatir, ada rasa takut, dimana kata teman-teman atau kata semua sahabat-sahabat Oki, enggak berantah pakai Xiaomi, pusing pakai ini, nggak enak lah, ini itu MIUI-nya nggak bersahabat segala macam. Ya, itu kalau kita nggak mau nyoba pasti akan tetap dengan konklusi atau dengan kesimpulan seperti itu. Nah, depan saya ini mungkin ini memang produk tahun lalu, bukan mungkin tapi betul ini produk tahun lalu, Xiaomi 12. Sebelum kita lanjut, saya akan lihat ini kotaknya ya. Kotaknya di sini udah saya keluarkan segala isinya. Di sebelah kanannya ini ada unitnya. Lalu seperti biasa Xiaomi tuh kalau ngasih dalam kotak penjualan tuh selalu lengkap ya. Ada casing, ada silikon case gitulah, gel case, malah soft casing sebetulnya. Apakah akan saya pakai? Sempat saya pakai, saya bilang sempat. Kenapa? Karena ini bisa membuat kita atau ya semua sahabat Oki yang membeli produk Xiaomi ini memiliki keyakinan bahwa ketika keluar dari dus handphone, itu ya, kita keluarkan perangkat kita dari dus handphone, kita yakin bahwa perangkat kita akan terlindung minimal begini, minimal untuk bagian belakang, ya kan? Setelah dipasang SIM card tentunya aman, dan lengkungannya masih lumayan tinggi, walaupun di bagian hub kamera, semoga kelihatan ya. Nah, di bagian hub kamera ini sedikit agak kasar cuttingannya, ya tapi ya begitulah ya. Gitu kan, ini untuk suatu produk ini termasuk yang sudah sudah ada dan membuat kita merasa aman gitu ya. Tentu juga ada kabel yang sudah saya pakai beberapa minggu terakhir, dan memang ngecasnya lumayan cepat ya. Ini ada kabel dan cukup lumayan panjang sih kabelnya, sahabat. Kalau mau dibuka tuh sampai keluar frame malah. Ada Type A to Type C ya, Type A to Type C, protokolnya demikian. Bisa dirubah, bisa. Menurut Xiaomi boleh saja dirubah selama tidak melebihi batas 67 watt untuk turbo charge-nya gitu. Cuman pasti akan mencari ke produk Xiaomi ya, karena di beberapa merek yang saya biasa beli atau saya biasa pakai, mereka tidak punya unit atau adaptor yang support turbo charge milik Xiaomi gitu. Dan yang terpenting ini, tadi saya bilang 67 watt. Nah, ini ada 67 wattnya. 67 watt Type A pastinya. Type A, ya kan? 67 watt turbo charge yang Xiaomi sendiri mengklaim bahwa dia akan ngecas dari 0 sampai 100 sekitar 30 atau 40 menit. Saya buktikan memang sekitar segitulah. Variatif banget, antara 30, 35, 40, bahkan bisa 45. Tapi juga jangan khawatir sahabat, bahwa di dalam fitur baterai juga ada namanya fitur optimize charging. Jadi sahabat-sahabat bisa ngecas, nggak perlu pakai turbo charge atau rapid charge, tapi di charge dengan normally, dan dia bisa sejam lebih dikit, sejaman lah ya, anggaplah sejam. Itu pun sudah lebih dari cukup, sudah sangat cukup. Buat saya yang sebelumnya ada pengguna iPhone, sudah luar biasa ya untuk ngecasnya gitu. Dan ini bisa diganti juga ke Type C dengan protokol 65 watt milik Xiaomi. Mereka jual, tapi kayaknya stoknya lagi terbatas ya sahabat ya. Nanti deh kita coba cek ke Mi Store. Cuman sejauh ini yang saya tahu mereka lagi terbatas untuk kesediaannya. Harganya sih yang luar biasa. Harganya
untuk yang 65 watt tahu saya, mudah-mudahan saya salah. Kemarin saya ngecek ke custom salesnya Xiaomi, katanya sekitar 300.000, cuman saya belum ngecek benar atau type A atau type C gitu. Cuman kalau emang betul segitu, GaN 65 watt itu terjangkau sekali, dan mudah-mudahan nanti saya bisa unboxing juga ya untuk adaptor itu. Oke, saya singkirin dulu ya sahabat untuk dusnya biar nggak keganggu. Oke, dan soal casing, saya kemarin hanya nemu satu. Kalau sahabat-sahabat nggak yakin dengan gel skin ini, gel case ini, saya hanya nemu satu nih untuk soft casing yang cukup lumayan dari produk yang biasa saya pakai, yaitu ini namanya Spigen Rugged Armor. Dia ada tekstur carbon fiber yang ya ini hanya teksturnya aja, coraknya aja. Dia tidak asli 100% carbon fiber. Jadi kalau ada sahabat Oki di luar sana yang punya Xiaomi 12 dan punya case carbon fiber yang asli, yang indah itu, bolehlah drop di kolom komentar. Saya juga pengen punya case carbon fiber yang asli, bukan corak seperti ini gitu ya. Cuman susah nyarinya, saya nyari di e-commerce beberapa nggak belum nemu gitu. Ada sih satu, cuman belum saya tanya benar jual nggak untuk produk Xiaomi. Dan ini saya beli tanpa disponsori. Kalau sahabat Oke ada yang mau beli case Spigen, mungkin nanti bisa saya taruh di deskripsi linknya. Boleh lah dicek-cek di situ, banyak sekali, apalagi untuk yang ikutan PO Samsung S23 series. Nah, banyak pasti casingnya dari Spigen untuk Samsung. Oke, berikutnya kita tur handphonenya. Oke, singkat aja, semua udah tau lah Xiaomi 12 atau 12 series ada dua, ada Xiaomi 12 yang saya pakai ini dan Xiaomi 12 Pro yang layarnya QHD 6,7 inci ya. Ini dia make layar ukuran 6,28 inci. Iya, 6,28 inci. Nggak salah saya milih HP kecil, HP compact. Dan ternyata memang enak juga, walaupun kalau teman sahabat lihat, khususnya yang sahabat non-netra, lihat tangan saya, jempol saya udah bisa kemana-mana dengan satu tangan. Ini menyenangkan sekali. Sebentar, saya coba set atur kamera ya biar agak lebih tinggi. Nah, biar lebih jauh jangkauannya. Jadi sedikit bisa agak ini, soalnya saya di monitor kok agak-agak ini. Oke, lebih enak ya sekarang. Oke, dia 6,28 inci dengan perlindungan Gorilla Glass Victus di depan, Gorilla Glass 5 di belakang. Ini sudah saya pasangin hidrogel ya sahabat. Ya walaupun udah pakai Gorilla Glass Victus, tapi rasanya kok kalau dipasangin hidrogel atau screen protector masa sedikit lebih percaya diri lagi gitu. Oke, sebelah kanan ya saya ada tombol power yang bisa merangkap berbagai macam fungsi, bisa untuk shortcut ke kamera juga gitu ya. Ada tombol volume atas bawah, tapi ini 3 tombol ini benar-benar sangat banyak banget gunanya. Nanti saya belum explore satu-satu, tapi rasanya banyak sekali, bisa buat macam-macam gitu. Bahkan untuk saya yang pakai talkback sekalipun atau pakai pembaca layar, tombol volume atas ini bisa untuk mengaktifkan dan menyalakan talkback gitu ya. Jadi ini banyak sekali kegunaannya. Bagian atas yang seru, ada infrared blaster. Kalau nggak salah ini infrared harusnya. Antara dua ini ya, ini antara mikrofon sama infrared blaster. Lalu di sebelahnya ada grill speaker ya. Terus di kiri, bagian kiri kosong, nggak ada apa-apa. Biasanya ada SIM tray, tapi SIM tray-nya di bawah ternyata. Ada grill speaker lagi, ada port Type C, ada mikrofon lagi yang kedua, terus ada SIM tray. 2 SIM standby gitu ya. Untuk kamera begini, artinya konfigurasinya ada, kalau nggak salah ada 50 megapiksel yang besar ini, terus ada 20 sama 12, terus masih ada mikro kalau nggak salah 5 megapiksel. Selfie-nya 32 megapiksel. Resolusi kameranya bisa merekam sampai dengan maksimal 8K 24 fps. Lalu bisa juga merekam di 1080p tentunya pasti.
Lalu 4K juga pasti 30-60 fps. Yang 1080p bisa 30-60, bahkan untuk slow motion bisa 240, tergantung kebutuhan sahabat-sahabat semua. Oke, semua sistem ada di sini, gyroscope, sensor-sensor lengkap ya untuk layar, proximity juga ada, gyroscope dan semuanya ada deh. Ada banget, sahabat-sahabat bisa buka aja website Xiaomi untuk detailnya. Untuk layar sendiri dia udah support Dolby Vision, support HDR10 Plus pastinya. Untuk nonton Netflix dan video oke, kita bisa set ke Vivid, saturated, normal atau original, atau mau pakai yang DCI-P3 atau seperti itu bisa diatur di setting nanti. Lalu Dolby Atmos ada, pasti ada untuk audio itu Dolby Atmos ada. Apalagi itu yang paling utama. Nah, saya langsung pakai casing ya biar aman. Maksudnya bukan aman sih, maksudnya biar saya lebih nyaman untuk megangnya, karena kalau nggak pakai casing, sorry, tidak nyala tuh damainya tiket. Kenapa ini? Sebentar, salah. Susah juga itu ternyata di belakang kamera untuk pergerakan. Oke. Lumayan ya ini penampakan setelah pakai casing bagian belakang. Ini kamera hubnya masih sedikit aja, nggak banyak sih, sedikit lebih tinggi, sampingnya sedikit lebih tinggi dibandingin kamera yang besar ini. Nggak lebih besar dari seri 13 sih, seri 13 lebih besar pastinya karena dia kalau nggak salah 1 inci ya untuk kameranya. Oke, pertanyaannya, kenapa sih saya akhirnya memilih atau memutuskan untuk membeli Xiaomi, sementara kan kayak sahabat-sahabat tahu di video saya sebelumnya atau yang sudah lama itu, Android saya adalah Samsung Note 20 gitu ya. Iya, sebetulnya ini ada hasil tukar tambah sahabat lagi. Kalau bisa cerita sedikit, saya menukar tambah ini dengan hasil dari iPhone saya yang terblokir, saya kembalikan ke yang tempat saya beli waktu itu, dan akhirnya dihargai cukup lumayan. Akhirnya saya nambahin sedikit untuk dapetin ini. Kenapa nggak milih Samsung, ikutan PO Samsung S23 entah yang Ultra atau apa. Penasaran aja sih sebetulnya sama Xiaomi, karena ada yang bilang Xiaomi, ya tadi saya bilang di awal ya, Xiaomi begini begitu gitu. Ternyata setelah saya nyoba, saya malah takut sekarang. Takut saya nggak mau pindah dari Xiaomi. Takut saya nggak mau keluar dari kenyamanan yang diberikan Xiaomi. Memang betul settingannya banyak, settingannya sangat-sangat seabrek, tapi itu dibayar dengan apa ya? Saya di Note 20 saya nggak bisa apple to apple ya dibandingin gitu. Cuman kalau untuk biometriknya Xiaomi 12 mana ya? 12.30 perangkat terkunci, perangkat dibuka kuncinya, peluncur sistem, pesan. 1. Layar mati. 12.30 perangkat terkunci, layar kunci, perangkat dibuka kuncinya, peluncur sistem. Saya kurangin cahayanya apa ya? Atau teman-teman kalau kelihatannya agak miring, maaf ya. Ini perasaan saya udah lurus aja ke kamera, cuman kenapa jadi miring juga. Ini untuk biometriknya nggak ada yang ngalahin sebetulnya. Mau Face ID atau Face Unlock. Nih 12.31 layar kunci, buka kunci, perangkat dibuka kunci. Saya di belakang kamera nih. Layar mati. 12.31 buka kunci, perangkat dibuka kuncinya, pesan, layar mati. 12.31 layar kunci, perangkat dibuka kuncinya. Saya ngintip doang padahal saya nggak lihat, saya cuma ngintip dikit tuh. 12.31 buka kunci, layar kunci, perangkat dibuka kuncinya. Saya turunin dulu ya kecerahannya sambil ini deh Telkomsel dipilih, Telkomsel 4 Wi-Fi 3 baris, baterai 83 dipilih, 100 tanda persen, display brightness pembeset 90 98 80 70 tanda persen, display brightness pembeset. Ada yang ngeh ini? Sahabat Oki, ada yang ngeh? Sebentar.
Ada yang kegelapan ya. 75, 80 tanda, 85 tanda, 90 tanda, 90, 100 tanda, 100 tanda persen. Ada yang ini ala apa? Ini ala iPhone. Ala iPhone ini ala banget iPhone. Ada screen brightness, ada musik di volume media atau untuk media sebelah kanannya, lalu ada wifi, ada mobile data. Nah di bawah ini banyak banget nih. Di bawah ini kita bisa nggak usah custom lah ya, udah semua udah ada. Plus tambahan kalau nggak salah harusnya ada di sebelah kanannya ada. Putar layar otomatis. Nah ini banyak banget menu-menu yang diberikan oleh sistem untuk kita bisa sebagai jalan pintas gitu ya. Keren ya. Peluncur sistem. Pesan. Oke. Ini tampilan saya. Ini ada di tema. Betul, sahabat-sahabat Oki boleh buka tema, nanti bisa pilih di situ, banyak banget pilihan. Awalnya nggak seperti ini sih defaultnya tuh ikonnya besar-besar gitu ya, sangat besar, dan ini luar biasa menurut saya bisa seperti ini. iPhone aja belum bisa di setting seperti ini gitu ya. Cuman buat saya ini tampaknya lebih manis aja, lebih apa ya, lebih kesannya full gitu dengan bezel yang tipis, layar yang lengkung. Ya ini curve display sobat, layar lengkung walaupun ini kecil gitu ya, tapi oke banget. Lalu berikutnya ini first impression aja dulu ya, saya belum review. Kalau review nanti takutnya nggak cukup waktu sejam lebih nih untuk review satu ini. Saya akan bagi-bagilah ke beberapa video. Hal lain yang saya apa ya istilahnya, satu fitur yang menurut saya tunggu, saya pribadi saya nggak tahu, tapi buat teman sahabat-sahabat Netra yang lain ya, tapi buat saya yang low vision, menu ini saya tunggu di perangkat Android, khususnya kemarin waktu saya pakai Samsung. Saya hanya bandingin dua ya sahabat, ada Samsung sama ini Xiaomi, karena saya hanya punya dua produk ini aja. Oke, saya bandingin tadi fitur tadi ada sebetulnya fitur itu di dalam mode pengembang. Mode pengembang yaitu di bagian bawah sahabat Oki bisa scroll gitu ya. Terus di situ ada yang atau menu bilangnya begini bahasa Indonesianya. Aplikasi-aplikasi yang tidak mendukung mode gelap akan dipaksa untuk menjadi mode gelap. Intinya begitu bilangnya. Walaupun tidak mendukung, tapi dia akan dibuat mode gelap. Itu bisa saya temuin tapi nggak lama. Ketika saya mulai ulang handphonenya atau restart, dia akan kembali ke setelan pabrik, yaitu layar putih atau backgroundnya putih. Dusnya saya pasang sini seru kali ya. Sip. Saya dari tadi Oki gitu ya. Nah, terus itu ada di sini, dikeluarin dari mode pengembang dan dimasukkan ke dalam menu setting. Ada di tampilan, kita ada namanya opsi lain warna gelap. Coba kita cek ya. 12.35 buka kunci. Perangkat dibuka kuncinya. Pesan. Setelan. Bluetooth not up. Koneksi dan tampilan selalu aktif dan lain. Tampilan. Ini wallpaper. Salah. Layar utama. Notifikasi dan pusat. Suara dan getaran. Tampilan. Kembali top. Mode warna muda. Mode gelap. Jadwalkan mode gelap. Pilihan mode gelap lainnya. Nih, pilihan mode gelap lainnya. Mode gelap Ini lainnya. banyak banget aplikasi-aplikasi yang sudah saya set ke dalam warna gelap gitu ya. Individual apps ada Shopee, ada Telegram, ada Tokopedia, ada Peduli Lindungi, ada BCA, ada apa lagi ya, Gojek, My Bluebird. Itu aplikasi-aplikasi yang saya pakai kesehari-hari dan saya butuh tampilan dalam layar gelap, dan ini bisa di sini. Ini juga ada pilihan di atasnya. Sesuaikan wallpaper ke mode gelap, dicentang kotak centang. Wallpaper dalam warna gelap. APL individual. Otomatis atur teks dan latar belakang, dicentang kotak centang. Ya, itu ada dua menu tambahan. Jadi menu ini yang mungkin membuat saya tampilan, pilihan mode gelap lainnya. Bentar, ya kita setelan, tampilan. Asik ya. Sistem, setelan. Mungkin menu itu yang membuat saya
agak sulit untuk pindah karena let's see apa ya, kita bicara misalkan Video. Twitter. Peduli lindungi. Peduli lindungi. Bekerja sama dengan. bam, dia udah gelap Tak berlabel. Tombol. ya. Statistik COVID-19. Biasanya dia backgroundnya putih, ini gelap, dan ini saya sangat senang gitu. Peluncur sistem. Peduli lindungi. Lalu apalagi misalkan Gojek. Gojek deh, Gojek. Gojek. si Search bar. hitam ya, ini saya sangat menantikan. Peluncur sistem. Lalu Shopee. Shopee, Shopee. Tak berlabel. Tombol. Permintaan izin. Izinkan Shopee mengakses lokasi perangkat ini. Dipilih akurat. sebentar kok ada Tidak dipilih saat aplikasi hanya saat aplikasi Shopee. Tak Sorry. berlabel. Tombol. Terdeteksi. Ikon telusuri. Kamera. Ya kan? Belanja. Peluncur sistem. Shopee. apalagi ya, Gojek sudah, bahkan BCA pun hitam backgroundnya, kecuali My BCA nggak tahu kenapa dia nggak bisa, tetap putih backgroundnya. Tapi so far untuk pemakaian sekitar semingguan ini, dua menu tadi, biometrik, kecepatan dan apa ya, hal di biometrik dan menu opsi layar gelap itu udah membuat saya sangat-sangat enjoy. Ditambah layarnya sendiri itu, waduh, saya nggak tahu dia harus ngomong apa. Layarnya tuh luar biasa banget ya, walaupun ini kecil-kecil cabai rawit istilahnya. Bisa sangat-sangat indah. Di Samsung saya aja kalah, yang notabene lebih besar ukurannya, mungkin memang lebih besar ukurannya, tapi padahal sama-sama FHD harusnya sih, FHD plus, tapi nggak bisa seperti ini. Dan kita bisa memilih settingannya sesuai dengan teman-teman. Ini first impression ya teman-teman, sorry sahabat-sahabat Oki, ini first impression saja. Saya akan memakai lagi selama beberapa bulan, nanti kita review sama-sama. Nanti juga saya akan compare talkback versi Play Store dengan talkback versi Galaxy Store. Tapi saya masih nunggu Android 13 di sini, karena saya akan compare dengan sama-sama Android 13. Nah, di sini MIUI-nya harusnya naik ke 14, cuman belum. Dan apa yang berubah di Android 13 baru kita bisa compare sama Samsung saya. Sebelum itu terjadi, saya akan bahas setting aja dulu. Tapi nanti saya bikin video terpisah. Sementara untuk video unboxing dengan segala jenis perlengkapannya dan fitur awal yang membuat saya lebih nyaman di sini, itu dulu yang akan saya berikan. Selebihnya ya sampai ketemu di video saya aja berikutnya. Ya, salam Oki. Jangan lupa tetap nonton video saya, like, subscribe juga, bagikan juga ke semua sahabat, ke siapapun. Semoga banyak pihak yang menyukai video ini. Ya, sampai ketemu. Thank you. Thank you.